wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Rumida dengan NIM 202434038 kelas A. Di sini saya mengambil proyek dengan judul materi yaitu dampak kondisi ekonomi terhadap kriminalitas. Ketimpangan ekonomi merupakan kondisi di mana terdapat perbedaan mencolok dalam pendapatan, kekayaan, atau sumber daya ekonomi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Ketidakmerataan akses terhadap peluang ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat menyebabkan perbedaan signifikan dalam standar hidup. Ketimpangan ini kerap menciptakan situasi mirip hukum rimba, di mana mereka yang kuat adalah mereka yang mampu bertahan hidup, yang dengan lebih banyak sumber daya dapat lebih mudah bertahan dalam kondisi sulit, sementara mereka yang kurang sering terpinggirkan dan sulit naik ke kelas ekonomi yang lebih tinggi. Globalisasi dan perkembangan teknologi dapat mempertajam ketimpangan. Akses yang tidak merata menyebabkan kesenjangan dalam distribusi keuntungan. Kebijakan fiskal dan moneter yang tidak adil, seperti pajak yang hanya menguntungkan orang kaya, atau subsidi yang tidak tepat sasaran, dapat memperburuk keadaan. Ketimpangan ekonomi yang terus berlanjut dapat menciptakan ketidakstabilan sosial maupun politik. Ada 5 poin penting yang perlu saya jelaskan, yaitu pertama, pengaruh dan kemiskinan. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. 3. Inflasi dan tekanan ekonomi. 4. Sektor informasi dan kriminalitas terselubung. 5. Dampak jangka panjang. Jadi teman-teman, kita beranjak ke yang pertama, yaitu 1. Pengangguran dan kemiskinan. Pengangguran tinggi sering dikaitkan dengan peningkatan kejahatan, terutama kejahatan properti seperti pencurian, perampokan, dan penipuan. Alasan individu yang kehilangan pendapat kemungkinan terdorong melakukan kejahatan dari memenuhi kebutuhan hidup. Contoh seperti krisis moneter 1998 di Indonesia, angka kejahatan, pencurian, dan penipuan sempat melakukan di berbagai daerah. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antara kaya dan miskin dapat memunculkan kecemburuan sosial dan rasa tidak puas. Hal ini bisa menumbuhkan motivasi untuk melakukan kejahatan, baik karena kebutuhan maupun protes terhadap sistem sosial yang dianggap tidak adil. Penelitian juga menunjukkan bahwa daerah dengan ketimpangan pendapat tinggi cenderung memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi, bahkan jika rata-rata pendapatannya tidak terlalu rendah. 3. Inflasi dan tekanan ekonomi. Ketika harga kebutuhan pokok naik tajam, inflasi tinggi, tekanan ekonomi terhadap rumah tangga meningkat. Hal ini bisa memicu kejahatan ekonomi, penipuan, korupsi kecil, pencurian sebagai bentuk adaptasi terhadap kesulitan hidup. Namun, inflasi ekstrim juga bisa menurunkan kriminalitas, terutama misalnya kejahatan konsumen karena daya beli masyarakat menurun. 4. Sektor informasi dan kriminalitas terselubung. Dalam situasi ekonomi sulit, banyak orang beralih ke sektor informasi atau ekonomi bayangan atau shadow ekonomi yang kadang beririsan dengan aktivitas ilegal seperti perdagangan barang selundupan, judi, atau prostitusi. Aktivitas semacam ini bisa meningkatkan kriminalitas tidak langsung, misalnya kekerasan antara kelompok ekonomi gelap. 5. Dampak jangka panjang. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan ekonomi sulit cenderung menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan, meningkatkan risiko terlibat dalam kejahatan di masa depan. Stres ekonomi keluarga juga dapat meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan masalah sosial lainnya. Terima kasih.